Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam keakraban, milenial bermanfaat. Hari ini kita kembali berjumpa dalam Milenial Baper, Milenial Bahas Politik dan Pemerintahan. Dan dalam malam hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang abang kita yang merupakan perwakilan dari tim sukses nomor urut 02 Bapak Marianto bersama Bapak Yulisman. Kedepan kita akan berbicara lebih jauh mengenai visi misi apa yang dibawa oleh pasangan MU Pak ya, istilahnya MU untuk memimpin Pasaman Barat 5 tahun ke depan. Namun sebelum itu barangkali kita minta dulu gitu sedikit perkenalan lah dari Bang Ade kepada Bang Ade ya, silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Herduansah. Kebetulan saya pada malam hari ini adalah perwakilan dari Milenial MU nomor 2. Baik, terima kasih Bang Ade. Kita mungkin bincang-bincang santai saja Bang Ade gitu kan. Alhamdulillah kita saat ini sedang bersama Bang Ade. Sebagai pengantar barangkali kita tahu di tengah pro kontra pelaksanaan pemilu kada di tengah pandemi ini, tentu sampai sekarang untuk tahapan pemilu kada sendiri kita sudah masuk kepada dalam tahap masa kampanye Bang Ade ya. Setelah pendaftaran calon, kemudian penetapan calon dan pengundian nomor urut, sekarang kita berada dalam masa kampanye. Termasuk juga di daerah Pasaman Barat tentunya. Nah, oleh karena itu tentu kita ini dalam masa kampanye kita mau tahu gitu apa sih sebenarnya gagasan yang mau dibawa oleh MU untuk Pasaman Barat kita tercinta ini. Namun sebelum kita masuk ke situ Bang Ade, barangkali ini minta pandangan Bang Ade dulu. Bagaimana sih sebenarnya catatan khusus dari Bang Ade terhadap pemerintahan yang berjalan kurang lebih 5 tahun ke belakang ini? Itu saja, itu barangkali Bang Ade. Saya rasa gini, pada kesempatan ini karena saya mewakili dari 02 ya. Iya Bang Ade. Saya tidak akan mengulas masalah itu gitu kan. Karena ini sifatnya yang pemerintah sebelumnya juga salah satu kandidat dalam pertarungan petahana Bang Ade ya. Pada periode ini gitu. Jadi saya tidak akan bahas masalah itu karena ini akan takutnya ada perspektif negatif yang akan muncul. Baik, terima kasih Bang Ade. Sejak dimekarkan pada tahun, kalau tidak salah tahun 2004 Bang Ade ya, Pasaman Barat dimekarkan tahun 2004 sampai sekarang gitu. Permasalahan apa menurut Bang Ade masih menjadi PR terbesar? Ini kan kita sudah berlanjut nih beberapa kali periode pergantian kepemimpinan. Tentu Bang Ade sendiri mungkin mempunyai catatan-catatan penting. Kira-kira apa yang perlu dibenahi di Pasaman Barat ini? Ya, kalau saya lihat untuk Pasaman Baratnya sendiri ya, yang paling penting untuk dibenahi itu adalah SDM-nya. SDM manusia terlebih. Karena apapun yang kita kerjakan, ketika SDM kita bermutu, insya Allah itu bisa kita arahkan. Nah, jadi yang paling penting bagaimana pemerintah ke depan bisa untuk meningkatkan SDM sumber daya manusia Pasaman Barat ini. Termasuk milenialnya Bang Ade ya? Betul. Ini memang ranahnya milenial. Iya Bang Ade. Baik, Bang Ade sudah menangkap tadi kan bahwa persoalan yang masih menjadi PR terbesar di Pasaman Barat ini adalah masalah SDM. Dan ini memang benar juga Bang Ade kan, ketika kita barangkali melihat bagaimana kualitas pendidikan di kabupaten kita, kualitas literasi yang berkaitan dengan SDM ya kita bisa dikatakan masih rendah gitu. Persoalan-persoalan yang Bang Ade sampaikan ini bahwa kita Pasaman Barat masih bermuara di SDM. Apakah itu menjadi salah satu yang dimasukkan ke dalam visi misi MU Bang Ade? Betul. Sumber daya manusia ini adalah salah satu yang fokus kita nantinya. Sebagaimana tagline kita itu kan Pasaman Barat maju, berprestasi dan bermartabat. Ya, jadi itu sudah dirangkum semua di situ terkait masalah SDM, ekonomi, terus masalah bahkan kita pada hari ini ada yang kita fokuskan itu pergeseran moral, gitu kan? Pergeseran moral, terlebih lagi mungkin kita ini yang muda-muda ini, gitu kan, udah banyak hal-hal yang bergeser dari norma-norma yang
yang kita yang selama ini tabu, tapi pada hari-hari ini mungkin terlihat biasa-biasa saja. Jadi dengan kondisi hari ini kita berharap kita akan mulai langkah itu berbenah dari sisi moral tadi, gitu kan? Karena kita lihat juga ada nilai-nilai yang selama ini yang kita rasakan, kita tahu tapi kita rasakan tapi tidak mau kita berbuat, gitu kan? Nah, jadi kita berharap ke depannya bagaimana anak-anak muda ini rasa hormatnya terhadap orang tua, tutur katanya terjaga, gitu. Itu harus kita benahi kembali. Itu bukan kerjaan yang mudah. Itu semua pihak harus bahu-membahu untuk memperbaiki itu. Baik, Bang Ade, ini visi misi MU barangkali sudah ada gitu kan. Nah, barangkali teman-teman yang menyaksikan video ini juga ingin mengetahui itu visi misi yang diusung oleh MU secara lisan itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi visi misi MU 5 tahun ke depan bila seandainya diamanahkan memimpin Pasaman ini, Bang Ade? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bicara masalah visi misi itu sebenarnya MU ini ada banyak turunannya. Iya. Tapi kita singkat itu dalam tagline tadi, Pasbar maju, berprestasi, bermartabat. Tapi kita mulai dulu dari bermartabatnya. Apa itu bermartabat? Gitu kan? Bagaimana kita mengangkat persoalan yang selama ini yang kita anggap biasa-biasa saja, pergeseran moral ini, gitu kan? Apalagi kita yang muda-muda hari ini, banyak hal yang harus dibenahi kembali, gitu kan? Nah, di samping itu juga kita bicara masalah SDM tadi. SDM ini sangat penting, gitu ya. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena semuanya tumpuan itu ada di situ, gitu. Ya, ingin SDM kita baik, tentunya kita harus fokus, gitu kan. Tentu nilai-nilai religiositasnya juga tetap harus kita jaga, harus kita benahi, gitu kan. Yang barangkali selama ini adalah sedikit pergeseran. Jadi oleh sebab itu ayolah kita berbenah sama-sama. Itu tidak cukup dengan MU saja, tapi kesadaran kita secara Pasaman Barat ini, gitu, secara global ya. Karena itu tidak bisa hanya ajakan dari bupati saja. Kalau tidak ada flashbacknya dari masyarakat secara umum, ini sia-sia program ini. Jadi nanti seperti apa yang akan kita turunkan nanti, kasih kesempatan MU untuk menjadi bupati dan wakil bupati Pasaman Barat. Iya. Apa tadi slogannya? Bermartabat, maju, berprestasi. Salah. Oh, apa? Pasbar maju, berprestasi, bermartabat. Oh, Pasbar maju, berprestasi, bermartabat, gitu Bang ya. Baik, kira-kira Bang ya, kita kan tidak juga untuk peluang atau mata itu. Di daerah kita Pasaman Barat ini salah satu sektor itu adalah sektor pertanian dan perkebunan. Artinya masalah SDM ini ya tidak terlalu begitu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Nah, terkait dengan sektor ini, bagaimana MU menyusun strategi itu? Gini ya, saya katakan kita kembali lagi SDM. Siapa bilang tidak begitu butuh oleh masyarakat? Hari ini yang notabene Pasaman Barat ini semua kehidupan kita ini terfokus kepada sawit, gitu kan? Ya, benar. Apakah ada jaminan sawit kita hari ini berapa per hektar buahnya? Kalau tanpa dimodali dengan SDM, pengetahuannya yang bagus terkait persawitan ini, mustahil kita bisa mengejar buah yang lebih banyak, gitu kan, hasil yang lebih baik, gitu. Tentu kalau hasil baik, buah banyak, tentu harapan kita kan harga juga bagus, gitu kan. Nah, jadi udahlah, kita jangan dicekokin dengan hal semacam itu. Kita berharap bagaimana ke depannya pemerintah ini bisa menjadi mitranya masyarakat, gitu kan. Tentunya juga persoalan masyarakat ini wajib diselesaikan oleh pemerintah. Nah, jadi salah satu ini saya singgung sedikit ya, terkait masalah agrari ini sendiri. Kalau kita pahami juga lah persoalan agrari di Pasaman Barat ini. Garis pantai kita ini terpanjang se-Sumatera Barat. Sungai kita, sungai besar sangat banyak di Pasaman Barat. Tapi selama ini sungai dan garis pantai tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, kalau kita bicara kita daerah agrari, perkebunan dan pertanian, seharusnya ini dimanfaatkan dong. Yang disia-siakan mubazir. Nah, kami MU ada untuk itu, tapi tentu tidak akan kita buka di sini. Biarkan Pak Bupati dan Wakil Bupati nanti menjelaskan. Berarti apalagi latar belakangnya Pak Bupati kita ini seorang ekonom, ya benar. Nah, ekonom handal. Dan Pak Wabub kita insinyurnya pertanian dari IPB kan.
Jadi hal-hal semacam ini udah terpikirkan gitu. Bukan dalam artian kita uh, uh, merasa mungkin paling bisa, tidak. Tapi kita punya pengalaman dan punya ilmunya untuk itu gitu kan. Jadi kalau persoalan masalah agrari, insya Allah MU jagonya. Ya. Baik, masih mengenai pengembangan SDM Bang, ya, artinya apapun program-program yang akan diajukan oleh MU, ibaratnya itu kan misi-misi laksanakan oleh MU, tetap basisnya adalah pada SDM berarti Bang, ya? Ya tidak, itu kan salah satu fokus. Iya, salah satu fokus ya. Berarti kalau kita berbicara SDM, tentu kita tidak hanya berbicara pada satu titik fokusnya, misalnya ada pendidikan, ada pelatihan, itu kan masuk dalam program-program peningkatan SDM ini Bang, ya. Betul. Nah, terkait dengan pendidikan, barangkali ini kalau boleh tahu lah Bang, sedikit bocoran gitu kan, kira-kira strategi apa yang akan diberikan oleh MU kalau seandainya terpilih gitu Bang? Jadi gini, ada nggak satu kebanggaan bagi masyarakat Pasaman Barat hari ini untuk sekolah di salah satu sekolah gitu? Di Pasaman Barat Bang? Ya, sangat kurang ya Mas ya. Iya. Jadi gini, coba kita bandingkan di Pasaman Barat ini kualitas pendidikan swasta dan kualitas pendidikan negeri. Mana lebih banyak orang berbondong-bondong? Kalau dia punya uang, pasti dia berbondong-bondong masuk ke swasta. Ya nggak? Nah, jadi bagaimana ke depannya pemerintah ini bisa antara negeri dan swasta itu tidak ada bedanya gitu. Karena negeri ini adalah hak semua kita, masyarakat gitu. Mengenyam pendidikan. Apalagi program pemerintah hari ini kan udah ada pendidikan 9 tahun, 12 tahun gitu kan. Mengapa itu tidak bisa dilaksanakan? Mengapa sekolah negeri tidak bisa memberikan kualitas yang terbaik? Mengapa hari ini di Pasaman Barat pendidikan swasta ini menjadi terkesan pure bisnisnya kelihatan gitu kan. Nah, jadi kita berharap bagaimana ke depan pemerintah bisa juga men-shape sekolah-sekolah negeri ini juga menjadi sekolah yang berkualitas gitu. Yang kita lihat hari ini ada berapa sekolah, mungkin ada ya sekolah negeri yang cukup diperhitungkan di Pasaman Barat. Saya rasa juga masih kurang, masih perlu kita benahi karena IPM kita masih rendah gitu kan. Pada salah saya rata-rata IPM kita baru di kelas 2 SMP ya, kalau tidak salah ya, lupa saya. Pada salah saya ya, rata-rata kita di situ indeks manusianya kan. Kalau tidak salah rata-ratanya, saya lupa data itu. Tapi yang jelas bagaimana ke depan ketika kita bicara masa SDM, berarti sekolah-sekolah yang ada di Pasaman Barat ini wajib menjadi sekolah-sekolah berkualitas, sehingga nanti daerah-daerah tetangga mereka tuh bangga bersekolah ke Pasaman Barat, tertarik dari tersendiri gitu, misalnya dari Agam, dari Madinah, dari Pasaman Timur, inginnya sekolah ke Pasaman Barat, bukan lagi ke Padang Panjang, bukan lagi ke Padang, bukan lagi ke Payakumbuh kayak gitu kan. Nah, bagaimana Pasaman Barat ini menjadi ada daya tariknya untuk pendidikan. Ingat kita dalam sejarah juga berapa waktu lalu Talung ini adalah pusat pendidikan di Pasaman Barat. Mengapa pemerintah hari ini melupakan itu sejarah Talu itu sebagai pusat peradaban pendidikan di Pasaman Barat? Nah, seharusnya itu dikembalikan dong gitu. Posisi Talu itu sejarahnya jelas. Iya, nah, kita kembalikan kepada itu gitu. Ada waktu-waktu yang lalu Talu ini kan menjadi suatu kebanggaan, orang bangga sekolah ke Talu, tapi hari ini enggak. Jadi kita berharap ke depan juga bukan hanya Talu, bahkan Pasaman Barat secara keseluruhan, bagaimana kita menempatkan sekolah-sekolah kita ini menjadi sekolah-sekolah unggul. Tentunya dengan itu tadi pemerintahan yang serius untuk menangani ini. Baik, ini Abang tadi sempat menyinggung wajib belajar 12 tahun gitu Bang. Nah, kita mengetahui saat ini di Pasaman Barat sendiri khususnya gitu Bang, untuk SMA sendiri masih harus membayar uang SPP, masih harus membayar uang pembangunan. Artinya program wajib belajar di Pasaman Barat itu rata-rata hanya sampai SMP. Nah, sementara di SMA mereka sudah harus mulai membayar ini, membayar itunya. Dari Abang sendiri barangkali sebagai perwakilan dari MU, apakah mungkin akan ada suatu keinginan gitu menjadikan Pasaman Barat sebagai wajib belajar 12 tahun? Gini ya, 12 tahun ini di beberapa daerah itu kan sudah dilaksanakan. Benar. Seharusnya kita juga belajar dong ke sana. Apa persoalan kita hari ini gitu kan? Apakah kita tidak mampu atau mungkin dilakukanlah subsidi silang untuk sementara waktu gitu kan? Tapi bicara masalah pendidikan, saya rasa untuk tingkatan SMA, masyarakat Pasaman Barat ini wajib mengenyam pendidikan di situ, apalagi anak-anak muda hari ini. Karena ingat
kedepannya pendidikan ini sangat menentukan gitu kan. Nah, jadi kita berharap betul-betul ya itu tadi lah, bagaimana pemerintah ke depan juga bisa fokus terhadap pendidikan. Kita kembali lagi sejarah Jepang ya, Nagasaki, Hiroshima ya. Ketika mereka hancur lebur, yang mereka selamatkan itu kan guru-guru. Ya, mereka tanyakan terlebih dulu guru gitu kan. Mengapa kita tidak? Kita hari ini kan tidak hancur lebur. Kualitas orang-orang kita saya rasa juga di sini ada dokter, ada S2-nya banyak. S2 pendidikan. Mengapa tidak kita memanfaatkan mereka sesuai dengan bidang mereka? Baik, ini kita masih tertumpu pada pembicaraan mengenai SDM gitu Bang. Jadi kemudian tadi juga sempat disinggung sedikit mengenai masalah potensi-potensi terutama yang berkaitan dengan agraria, itu perkebunan kita dan pertanian kita. Di sektor-sektor lain seperti misalnya adalah sektor kepariwisataan gitu. Karena sekarang ini sedang booming-booming ini Bang. Daerah-daerah itu mengembangkan pariwisatanya. Dari MU sendiri ini ada melihat ini sebagai peluang untuk dijadikan sebagai program atau tidak gitu? Tadi seperti yang saya singgung di awal tadi ya, kita punya garis pantai terpanjang di Sumatera Barat. Pantai ini kan potensinya bukan hanya pariwisata, ada agrari, ada wisata, ada hal-hal yang lain, ada perikanan begitu kan. Nah, jadi banyak hal sebenarnya. Itu nanti ada turunan kita. Wisata ini sebenarnya kalau kita pahami juga ya secara konseptual SDA yang ada di Pasaman Barat ini sebenarnya kita tidak kalah dengan Kutai Kartanegara, tapi kita cuma kurang mengolahnya dengan baik. Sebenarnya dalam bahasa saya bercanda dengan kawan, sangat rugi Pasaman Barat disia-siakan karena sepotong surga yang diberikan Tuhan itu ada di Pasaman Barat gitu kan. Dengan berjuta potensi yang ada ini, mulai dari atas sampai ke bawahnya sampai ke lautnya gitu kan. Nah, jadi anak-anak muda juga kalau hari ini tidak mengasah SDM mereka dengan baik, mereka akan tertinggal. Karena di ekonomi global nanti, hari ini kan masuk sebenarnya. Nah, ketika kita tidak punya skill, tidak punya SDM yang baik, jauh kita akan menjadi penonton di negeri kita sendiri. Jadi saya menghimbau kepada anak-anak muda Pasaman Barat, mumpung kita masih ada kesempatan, ayo bersama-sama kita tingkatkan skill kita, kemampuan kita, SDM kita, pengalaman kita, sehingga kita bisa fokus nanti untuk mengelola Pasaman Barat ini. Karena kesempatan ini nanti kita lagi. Yang generasi-generasi hari ini mungkin 5-10 tahun saja, tapi kesempatan berikutnya siapa? Itu anak-anak muda kan. Berarti salah satu titik persoalan mengenai permasalahan pariwisata kita adalah kaitan dengan pengelolaannya berarti ya. Tunggu, tidak. Bukan hanya pengelolaan. Saya katakan sebenarnya ada beberapa kawan-kawan sudah fokus terhadap itu. Tapi kita kurang serius ya. Pemerintah masih kurang serius. Kita juga yang mengelola pun juga kalau ada kesempatan diolah gitu kan. Haji mumpung mungkin masih ya. Kalau bahasa saya mungkin masih haji mumpung pengelolaannya. Jadi kalau wisata ini seharusnya kan terintegritas ya. Satu sama lain itu harus saling mendukung, saling support. Contoh misalnya, kita ada sekarang pantai aja lah. Kita contohkan Sasa. Gitu. Nah, seharusnya kan kita harus bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik gitu, terhadap tamu-tamu kita. Gitu kan. Bagaimana kita menjaga pantai ini senatural mungkin gitu kan. Tentu kan banyak hal. Tentu kita harus belajar kepada daerah-daerah yang sudah berhasil mengelola wisata pantainya. Contoh mungkin nggak usah jauh-jauh, kita belajar dari Pariaman aja lah. Pariaman 10 tahun yang lalu mungkin tidak seperti hari ini. Tapi hari ini banyak sekali berbenah Pariaman ini gitu kan. Jadi saya rasa kalau untuk mengelola pantai nggak usah harus jauh-jauh kita ke Bali kemana-mana, kita belajar dari Pariaman aja lah yang dekat gitu kan. Jadi hemat biayanya, jadi dewannya nggak perlu kengker jauh-jauh kan. Hemat juga anggaran Bang ya, bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, begini Bang, salah satu alasan pemerintah pusat bersikukuh melaksanakan pemilu kada adalah ingin melahirkan pemimpin yang transformatif dalam mengatasi krisis akibat pandemi global ini. Nah, dari MU sendiri itu Bang untuk Pasaman Barat gitu. Terlebih sekarang kita kan sebenarnya memang Pasaman Barat hampir zona merah Bang. Karena beberapa hari lalu saya mendengar kabar dari tim Satgas Pusat bahwa kita berada di zona orange dan berpotensi masuk zona merah. Tentu ini
sudah sejak Maret lalu ini sebenarnya sudah merembes sampai ke ekonomi masyarakat gitu kan. Nah, kira-kira strategi apa atau mungkin hal apa yang akan dilaksanakan oleh MU dalam rangka mengembalikan atau memulihkan baik itu perekonomian atau hal-hal lain yang berkaitan akibat pandemi Covid ini, Bang? Ya. Sekali lagi ya, terkait masalah Covid ini kan bukan hanya bencana Indonesia, tapi bencana dunia gitu kan. Jadi kalau persoalan Covid ini tentu harus kita selesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya pemerintah, tapi pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu bagaimana untuk memutus mata rantai ini. Kalau terkait masalah pemilu kada, itu kan yang memutuskan bukan kita di sini, kita hanya mengikuti. Dan tentu keputusan itu pusat. Tentu pusat punya alasan mengapa itu terus dilaksanakan, gitu kan. Tapi tentu berbeda lagi, nanti panjang kalau kita diskusi masalah itu. Baik, berarti dalam program MU sendiri apakah ada mungkin program khusus sebagai bagian dari stimulus untuk mengatasi krisis pandemi ini di Pasaman Barat? Ya, kalau kita bicara program, hari ini tentu MU belum ada program ya. Tentu MU itu ada programnya ketika MU jadi bupati dan wakil bupati. Perencanaannya bagaimana, Bang? Tentu kalau perencanaannya kasih kesempatan dong MU jadi bupati dan wakil. Ini sepertinya Bang Adi terus menantang gitu kan. Kalau memang mau tahu lebih jauh, pilih MU gitu kan. Itu dari Bang Adi sepertinya gambaran sejauh ini yang kita tangkap gitu. Nah, kemudian Bang Adi kita telah berbicara mengenai sektor SDM yang berkaitan tentu dengan pendidikan, kita telah berbicara mengenai sektor pariwisata, bagaimana kita bisa mengelola pariwisata dengan baik, bukan hanya baik tapi serius, Bang ya. Karena baiknya mungkin nanti hanya 1 bulan 2 bulan gitu kan. Kemudian yang ketiga mengenai pengatasan krisis akibat pandemi ini ya barangkali ya tentu ada mungkin dipersiapkan oleh dari tim MU. Jadi gini. Maksud saya kan sektor itu kan sebenarnya banyak. Jadi kita berharap bagaimana nanti anak-anak muda ini ada ruangnya dalam pemerintahan. Makanya salah satu yang digagas MU itu kan kita ada program 1000 penyuluh pertanian. Jadi 1000 penyuluh ini dalam artian tahun-tahun dilatih akan kita sebar. Misalnya kita fokus kepada perkebunan sawit. Tentu kita fokusnya perkebunan sawit masyarakat ya. Kalau perusahaan mereka udah punya ahlinya. Jadi bagaimana masyarakat nanti untuk meningkatkan hasil panen, kualitas segala macam. Tentu itu tugas pemerintah. Mungkin dengan program 1000 penyuluh pemerintah lagi. Terus terkait masalah lain-lain, tentu kita juga akan fokus membuka kesempatan-kesempatan yang sebesar-besarnya untuk generasi muda. Itu lapangan kerja kan. Kita harus berpikir. Mungkin selama ini kita dikenal di luar sana di luar dari Pasaman Barat. Pasaman Barat ini petrodolar. Petrodolar itu bagi yang punya kebun sawit yang luas ya. Tapi kalau yang nggak punya, nggak bisa dikatakan petrodolar. Jadi kita ingin sedikit menggeser ada peluang pendapatan ekonomi di luar dari sawit, gitu kan. Sebenarnya banyak sektornya. Sektor pertanian yang lain dari sektor pertanian ini kan bisa kita fokus ke jeruk kita ada di sini. Alpukat kita kualitas kita baik gitu. Nah, tapi bagaimana pemerintah nanti bukan hanya buah yang gitu, tapi turunan. Pokoknya harus ada turunan jeruk, harus ada turunan gitu kan. Itu satu contoh, masih banyak yang lain. Apalagi kita lahan kita masih luas. Pertanian kita mulai dari sawah gitu kan, jagung, banyak hal gitu kan. Nah, jadi di sinilah fokusnya bagi pemerintah, bagaimana pemerintah ke depannya bisa menjaga ketika panen raya datang, stabilisasi harga ya. Nah, disitulah jagonya MU gitu kan. Jadi masih di situ. Tentu kita tidak akan buka seperti apa itu gitu kan. Itu nanti gitu kan, ada waktunya. Baik Bang, tadi ya Bang menyinggung masalah generasi muda gitu harus turut dilibatkan. Sekarang tentu perlibatan generasi muda dalam pandangan MU tentu tidak hanya ketika dalam pemerintahan. Dalam timnya sendiri gitu Bang, apakah generasi muda dalam tim MU saat ini cukup banyak atau gimana gitu Bang? Lihat aja di lapangan seperti apa. Saya rasa juga generasi milenial yang paling banyak dari tim itu ada di MU. Tapi nggak tahu, silahkan kawan-kawan lihat betul atau tidak yang saya sampaikan gitu kan. Saya rasa kurang lebih 2/3 dari tim kita yang ada itu milenial. 2/3 Bang ya. Itu tersebar di seluruh kecamatan Pasaman Barat ini gitu kan. Nah, kita malah yang anak-anak muda ini banyak gitu kan.
Nanti tentu kita siapa orang-orangnya masih kita simpan gitu kan. Ada waktunya nanti pergerakan itu akan kelihatan MU rupanya gitu kan. Ini kan strategi politik itu sah-sah aja gitu kan. Jadi kita berharap juga, kita menghimbau, kita ingin memberikan contoh bagaimana pemilu kada ini jangan hanya kita katakan berdusana di mulut saja. Iya. Tapi betul-betul berbusana itu untuk yang terbaik untuk Pasaman Barat. Yakinlah gitu kan. Di antara 5 itu akan ada salah satu menjadi pemenang. Insya Allah ini. Karena itu konsekuensi dari kompetisi ya. Baik. Jangan sampai nanti karena pemilu kada semulanya warungnya di sini karena beda pilihan politik pindah warung kan. Buruknya lagi dia sholat jamaahnya biasa di masjid ini karena perbedaan pilihan pindah masjid ini kan nggak bagus gitu kan. Karena ini pemilu badun sana Bang ya. Baik. Begini Bang. Seandainya gitu kan MU terpilih. Ya, tentu kita doakan yang terbaik. Di 100 hari pertama kira-kira apa yang akan dilaksanakan oleh MU untuk Pasang Barat? Kalau untuk bicara 100 hari tentu kan kita belum bisa sebenarnya mengukur kinerja dari 100 hari itu, karena kinerja yang 100 hari itu sendiri kan sudah dianggarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kita menjalankan program yang sudah ditata oleh pemerintahan sebelumnya ya, ya. Jadi kita mungkin 100 hari pertama itu membenahi dulu kan. Kita belum bicara masalah program apa, tentu membenahi dulu di dalam kondisi pemerintahan hari ini seperti apa, itu harus kita benahi dulu. Kalau untuk program saya rasa 6 bulan pertama itu pun belum bisa pemerintah yang baru itu melaksanakan program dia secara langsung, karena itu sudah dianggarkan oleh pemerintah sebelumnya gitu ya. Ingatkan, karena masyarakat kita tidak paham terhadap itu. Ini milenial nih kawan-kawan ini juga dari baper ini tolong sampaikan, jangan nanti kita terkecoh 100 hari pertama kita ini. Nggak ada, anggaran 100 hari pertama itu sudah jelas dianggarkan oleh pemerintah sebelumnya. Tentu kita karena itu diatur oleh peraturan pemerintah kan. Iya. Nah, sudah ketok palunya nih bulan ini kan. Nah, ketok palu tutup ya kan itu. Nah, jadi sudah ditetapkan. Jadi pemerintah yang MU terpilih nanti cuma bisa menjalankan dulu sambil berbenah. Lihat apa persoalan yang ada hari ini. Itu mulai kita breakdown ya satu persatu. Baik, gini Bang, terakhir barangkali Bang, apa yang membuat masyarakat harus atau mungkin jadi pertimbangan utama bagi masyarakat agar mereka milih MU? Pertimbangan pertama ya, iya. Sangat mubazir masyarakat Pasaman Barat tidak memempatkan Pak Marianto dan Yulisman pada periode ini. Sangat mubazir. Kenapa mubazir Bang? Ya. Dari pengalaman dan pengetahuan beliau-beliau ini mumpuni untuk Pasaman Barat hari ini, apalagi terkait kondisi kita hari ini, semuanya serba sulit gitu kan, semua serba terjepit barangkali ya. Nah, beliau ini bukan hanya sekedar teori, apalagi seperti Pak Marianto ya. Pak Marianto ini sosok yang tangguh, beliau ini berjuang dari bawah. Semua orang tahu, beliau ini kan latar belakangnya kan dari keluarga miskin awalnya, mulai dari seorang satpam di DPD sampai menjadi karir tertinggi di DPD. Salah satu pimpinan Bank Nagari ya, Sumatera Barat pusat dulu. Untuk perjuangan itu bukan hal yang mudah. Satu di antara 10.000 orang di Pasaman Barat itu belum tentu dapat kesempatan seperti itu. Mengapa beliau bisa sampai tahap itu? Jelas, integritasnya jelas. Beliau pekerja keras, memiliki integritas yang baik, gitu kan. Tentu juga orang-orang yang pernah bersama beliau sangat tahu siapa beliau. Saya rasa kita hari ini, anak-anak muda kita hari ini, mungkin sangat sulit ya mencari sosok setangguh beliau dalam memperjuangkan hidup beliau, gitu kan. Jadi beliau ini harus menjadi contoh dan menjadi semangat bagi anak-anak muda hari ini. Tentunya juga beliau ini bagi saya termasuk orang yang terbaik barangkali di Pasaman Barat hari ini, karena kesempatan ini jarang dimiliki oleh kita ya. Nah, jadi itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi itu saya katakan sangat mubazir warga Pasaman Barat tidak memilih Pak Marianto dan Pak Yulisman sebagai bupati dan wakil bupati. Baik, terima kasih Bang. Barangkali ya di waktu yang singkat ini itulah diskusi kita mengenai sebenarnya kurang ini. Iya, sebenarnya kurang. Barangkali nanti kita akan adakan fase kedua gitu Bang. Kita pertemukan seluruh perwakilan tim milenial dari paslon 1, 2 sampai 5. Kalau perlu nanti juga jangan hanya
paslonnya aja yang debat terbuka ya. Iya, timnya juga perlu kita uji gitu kan. Artinya kita mau ada suatu upaya dari kita agar menggeser budaya politik di Pasaman ini dari transaksional kepada gagasan gitu. Itu yang mau kita gali sekarang. Apakah timnya juga paham dengan apa yang disampaikan paslon apa tidak? Itu harus diuji juga dong. Tapi kalau nggak diuji, timnya cuma ngangguk aja nanti kan susah kan. Baik, terima kasih Bang Ade atas kesediaannya dan waktu serta jamuannya malam ini. Alhamdulillah. Minum. Iya. Kopinya. Di tengah malam yang dingin ini, baratnya kita kan obrolan kita cukup hangat, ditemani lagi dengan 2 gelas kopi gitu. Ini kopi racikan saya sendiri. Iya. Baik, terima kasih Bang Ade. Sekali lagi program ini adalah jangan lupa dulu ya. 2 kerjasama antara milenial Baper atau milenial Bahasa Politik dan Pemerintahan dengan podcast Ki, gawangan dari Muhammad Ki Abdan Solihan. Barangkali dari Bang Ade ada lagi kata-kata apa sebagai penutup yang ingin disampaikan? Pemungkas ya. Iya. Saya akan bercerita tentang sedikit nih pemungkasnya. Cara memilih yang baik. Cara memilih yang baik aja pemungkasnya. Pertama, dibuka kertasnya. Yang kedua, coblos pilihannya. Yang ketiga, lipat kertasnya. Keempat, masukkan dalam kotak suara. Yang kelima, pulang. Jadi jangan lupa coblos nomor 2. Baik, terima kasih Bang Ade. Barangkali pemirsa semuanya dimanapun berada yang bisa menyaksikan video ini, inilah sementara diskusi kita bersama tim paslon nomor 02, pasangan Pak Marianto bersama Pak Yunisman dengan Bang Ade sebagai perwakilan dari tim milenial MU. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kita malam ini terdapat banyak kesalahan. Tentu mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bagus. Tampilannya. Pas.